Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan bangun sistem PLTS di rumah tinggal. Dan di mana saya sendiri Andi Muhammad Sigit dari Staff dengan NIM 24 USP 001. Saya Akmal Kurniawan dengan NIM 24 USP 010. Nah, yang pertama di sini kita harus mengetahui detail konsumsi energi peralatan listrik di rumah. Yang di mana di sini ada beberapa beban yang ditampilkan. Eh, Tabel di atas menyajikan rincian konsumsi energi harian untuk setiap jenis peralatan yang direncanakan. Ini adalah langkah krusial untuk memahami kebutuhan energi total. Selanjutnya, total konsumsi energi harian. Setelah mengumpulkan data konsumsi energi dari setiap peralatan, kita dapat menyumlahkannya untuk mendapatkan total konsumsi energi harian. Di sini ada lampu, 10 lampu dikali 10 watt dikali 6 jam sama dengan 600 watt hours. Kemudian ada kipas, 4 kipas dikali 30 watt dikali 12 jam sama dengan 1440 watt hours. Terusnya ada charge, 6 charge dikali 10 watt dikali 2 jam sama dengan 120 watt hours. Total konsumsi energi 2160 watt hours, setara dengan 2,2 kWh per hari. Angka ini akan menjadi dasar perhitungan untuk ukuran sistem surya. Nah, selanjutnya menambahkan margin keamanan untuk kebutuhan energi. Untuk memastikan keandalan sistem dan mengantisipasi fluktuasi penggunaan atau kondisi cuaca, sangat disarankan untuk menambahkan margin keamanan pada total konsumsi energi harian. Perhitungan margin, total konsumsi energi 2160 watt hours ditambahkan margin 20%. Kebutuhan energi baru 2160 watt hours dikali 1,20 sama dengan 2592 watt hours atau sekitar 2,6 kWh per hari. Selanjutnya peak sun hours atau PSH. PSH adalah jumlah ekuivalen sinar matahari puncak yang diterima per hari di suatu lokasi. Nilai PSH menunjukkan energi matahari efektif yang bisa dimanfaatkan panel surya. Karakteristik sinar matahari di Makassar. Makassar berada di daerah tropis dekat ekuator. Sinar matahari kuat sepanjang tahun. Durasi siang hari rata-rata sekitar 12 jam per hari. Potensi radiasi berdasarkan data radiasi di Makassar yang berkisar sekitar 5,8 sampai 6,0 kWh per meter per hari. Nilai ini setara dengan rata-rata PSH sekitar. Jadi Makassar memiliki potensi matahari yang tinggi dan dapat dikategorikan menguntungkan untuk sistem PLTS dengan estimasi PSH 5,8 sampai 6,8 jam per hari. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, adapun faktor-faktor penting dalam switching sistem tenaga surya, itu ada beberapa faktor lingkungan dan teknis yang harus dipertimbangkan untuk menentukan ukuran komponen sistem secara akurat. Yang pertama itu ada peak sun hours atau PSH, jumlah jam matahari puncak rata-rata di Makassar, kemudian efisiensi sistem, perkiraan kerugian energi akibat efisiensi panel, inverter, dan komponen lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah rugi-rugi PLTS, perhitungkan rugi-rugi tambahan dari kabel, suhu, dan debu. Nah, adapun sising daya array PV, sumber energi utama. Nah, setelah mengetahui total kebutuhan energi dan faktor-faktor lainnya, Anda dapat menghitung ukuran daya array panel surya yang dibutuhkan. Yang pertama itu kebutuhan energi harian, yaitu 2600 watt hour. Yang kedua, asumsi PSH selama 4 jam. Kemudian yang ketiga, asumsi efisiensi dan rugi-rugi itu adalah 70%, yang dimana ketika dikonversi adalah 0,7. Adapun daya array PV sama dengan kebutuhan energi dibagi PSH kali efisiensi dan rugi-rugi.
dengan 1600 watt hour dibagi 4 jam dan dikali 0,7 yang dimana hasilnya 928,57 watt peak. Nah, untuk pemilihan modul surya itu sistem off-grid. Setelah mengetahui daya array PV yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah memilih modul surya yang tepat. Yang pertama itu jenis modul, monokristalin atau polikristalin, pertimbangkan efisiensi dan harga. Kemudian yang kedua itu daya per modul. Pilih modul dengan daya misalnya 2500 WP atau 300 WP yang sesuai untuk mencapai total WP yang diinginkan. Kemudian jumlah modul, bagi total WP dengan daya per modul untuk mendapatkan jumlah modul yang dibutuhkan. Misalnya, jika memilih modul 2500 WP, maka yang dibutuhkan itu 930 WP per 2250 WP, sekitar 4 modul. Switching inverter dan charger controller. Ukuran inverter. Inverter mengubah daya DC dari panel surya dan baterai AC untuk peralatan rumah. Ukuran inverter harus mampu menangani beban puncak total Anda. Yang pertama itu ada identifikasi beban daya puncak tinggi yang mungkin terjadi secara bersamaan. Kemudian yang kedua itu tambahan margin 15-25% untuk memastikan keandalan. Kemudian ada juga ukuran charger controller. Charger controller mengatur pengisian daya dari panel surya ke baterai, mencegah overcharging. Pertama itu total daya array PV 928,57 WP. Kemudian yang kedua tegangan sistem 48 volt. Terus yang ketiga itu arus max PV 928,57 WP bagi 48 volt sama dengan 19,35 ampere. Kemudian pilih MPPT controller dengan kapasitas minimal 20-25 ampere dengan margin keamanan 15-25%. Kemudian MPPT controller lebih efisien dalam mengoptimalkan pengisian daya baterai. Menentukan baterai. Untuk menghitung kapasitas baterai yang dibutuhkan, gunakan rumus berikut. Kapasitas baterai itu kebutuhan energi harian dikali hari otonom dibagi dengan DOD kali efisiensi kali tegangan sistem. Dengan data yang diberikan, kebutuhan energi harian 2600 watt hour sudah termasuk margin 20%. Kemudian asumsi hari otonomi 2 hari. DOD, depth of discharge, untuk aki timbal asam 50% atau 0,5. Efisiensi baterai 90% atau 0,9. Tegangan sistem 48. Langkah-langkah perhitungan. 1. Total energi untuk 2 hari itu 2600 per hari dikali 2 hari sama dengan 5200 watt hour. Kemudian 2. Menyesuaikan dengan DOD 50%, di mana 5200 watt hour per 0,5 itu 10.400 watt hour. Kemudian menyesuaikan dengan efisiensi 90%. 10.400 watt hour dibagi 0,9 sama dengan 11.556 watt hour. Kemudian kapasitas dalam AH itu 11.556 watt hour dibagi 48 volt sama dengan 240,75 AH. Kemudian rekomendasi, pilih baterai dengan kapasitas minimal 2500 AH pada tegangan 48 volt. Catatan, jika menggunakan baterai LiFePO 4 dengan DOD 80%, kapasitas yang dibutuhkan bisa lebih kecil, sekitar 1.500 AH. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.